Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Di sini aku ingin membacakan ikatan batin yang sangat kuat dari dia sehingga kau juga merasa sesak di dada. Kadang-kadang kita kalau menerima sebuah sinyal batin dari seseorang yang mungkin tiba-tiba kita ingat atau kita sayang gitu ya. Walaupun kadang-kadang sinyal batin itu menipu ya. Ketika kita ingat tiba-tiba dia jeng-jeng WhatsApp atau gimana pun gitu kan, kita nggak pernah tahu ya. Itu biasanya kita tuh kayak ngerasa kok bisa ya, kok bisa terkoneksi. Nah, di sini aku ingin membacakan mengenai sinyal tersebut dari seseorang ya. Kita akan lihat energinya, energi dia. Oke, nanti di sini aku akan blur teman-teman ya gambarnya. Kita akan ambil beberapa kartu. Nah, oh, gila sih ini. Ada sebuah takdir. Hehehe. Oke, wow, ini yang melekuk-lekuk begini akan saya hidden ya, teman-teman. Kita punya bottom of deck-nya adalah freedom. Nah, aku merasakan di sini mungkin energinya kalian di sini memang lepas. Maksudnya lepas, mungkin kalian di sini koneksinya bisa aja tanpa ikatan, atau kamu juga nggak tahu. Dibilang deket ya deket, dibilang jauh ya jauh. Dalam arti deket ya tapi nggak pernah ketemu misalnya, atau belakangan ini semenjak COVID ya dulu itu jadi menghambat kalian untuk ketemu. Banyak berantem, banyak lebih chatting-chattingan di WhatsApp atau di sosial media. Energi dia sebelah kanan, energi kamu sebelah kiri. Apakah memungkinkan vice versa? Mungkin saja. Aku akan bacakan di sini mulai dari energi tengah dulu ya. Di sini ada kartu healing, teman-teman. Aku melihatnya kartu healing di sini itu lebih kayak menunjukkan sebuah koneksi antara kamu dan dia. Itu ketika bersama, yang aku dapat ya, energinya adalah saling menyembuhkan. Kamu bisa bilang, kamu bisa bercerita ke semua orang bahwa memang aku tuh membutuhkan dia untuk buat aku sadar. Sementara dia juga di sini menginginkan kamu karena aku lihatnya ketika bersama kamu dia kayak merasakan adanya satu energi yang menenangkan. Menenangkan itu tidak gampang kau dapatkan di semua orang, teman-teman. Entah itu dari vibrasi suara, entah itu dari bagaimana dia bersikap, dari energi dari alam bawah sadar kamu yang menerapkan itu. Ya, terus kita lihat di sini energi dia ke kamu. Di sini ada kata-kata ketika semua masalah itu berkaitan dengan hati, tidak ada benar atau salah. Semua pilihan yang dibuat, yang dia buat adalah untuk memperlebar pengertian hidup dan juga cinta. Nah, aku ngelihatnya dari kartu ini ya, sebetulnya memang ada energi cinta yang berat sama kamu. Tetapi yang saya lihat di sini memang mungkin dia entah ada pilihan lain, entah dia harus menghold hubungan dengan kamu, mungkin aja dia ada pendidikan atau apapun di sini yang aku lihat. Nah, aku kayak merasakan ketika energi itu datang, teman-teman. Ya, ketika energi itu datang, entah kenapa aku melihat ada kayak sesuatu yang dari gambar itu ya, dari gambar yang sudah ada, kok kayaknya kayak ada sesak di dada ya, dari dia yang memberikan energi sesak di dada tuh, kayak iya cinta, tetapi kayak energi aku lihat kalau cowok ini merem itu tuh kayak mikir gitu. Sementara mungkin ini energi kamu, ketika kamu bersama dia kamu nyaman, tetapi dia tuh kayak merasa selalu ada kayak yang mengusik hati ya, sesuatu yang mengusik hati, kayak gelisahnya tuh datang dari orang ini. Oh, oke.
Aku melihatnya dia itu gelisah akan satu harapan, akan satu akan satu keinginan, ya. Ada satu keinginan, ada sesuatu yang ingin diwujudkan, dan di sini sebetulnya sih, ya aku lihat sih berkendala di pekerjaan, ya, atau penghasilan. Dia ingin produktif, dia berharap dia bisa sehat, dia bisa produktif untuk kamu. Kemudian kita lihat energi dari kamu di sini, Twin Flames. Oke, kamu merasa kayak gini loh. Twin Flame itu kan sebetulnya energi yang tidak bisa menikah ya. Jadi kayak kamu cocok dengan seseorang tapi dengan kondisi yang mungkin dia ada pilihan, mungkin dia di sini berharap bisa datang, ya, ada energi itu dari orang ini. Kamu punya passion sama dia tuh sangat sayang, teman-teman. Ya, kalau aku mengukur energi cinta kamu sama dia, kamu sayang banget sama orang ini. Kamu berharap kayak gini, kayak kamu belum pernah menemukan seseorang yang memang benar-benar bisa terkoneksi sama kamu. Kamu tuh seakan-akan ketika kamu sudah fulfill dengan dia, sudah mencintai orang ini, kamu kayak nggak butuh yang lain, dan kamu di sini kayak ada yang menutup hati untuk orang lain. Jadi kalau kamu sekarang masih single, ini sangat bahaya buat kamu, ya, karena di sini dia memang ada pengharapan untuk bisa bertemu sama kamu, tetapi mungkin ada pilihan lain, ya. Pilihan lain itu bisa aja pekerjaan, bisa aja, ya, udah ada yang lain gitu loh. Aku buka dulu di sini. Energi kalian itu matching ya teman-teman, karena kalian itu kalau dipersatukan, kalian itu adalah kumpulan dua orang yang sangat bijak, tidak cepat-cepat untuk menjustifikasi satu sama lain, tetapi lebih mendengarkan kata hati. Kadang-kadang kau bisa membuat keputusan, kadang-kadang juga kau mendingan gak usah berbuat apapun. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Kamu tuh lebih banyak menerima, dan aku lebih melihat dia lebih banyak memutuskan. Ya, memutuskan sesuatu pergerakan, kalau kamu lebih kayak iya aja. Bener gak sih? Oke, aku akan lihat di sini balancing ya, dari sisi body. Dari sisi body, aku melihatnya ada sesuatu yang balance, ada yang seimbang. Dia bilang di sini, sebetulnya cinta itu tidak harus aku selalu setuju gitu loh, tidak harus kamu juga selalu setuju. Banyak mungkin ya percekcokan di antara kalian ya, banyak kalau misalnya kalian lagi bersama, kalian tuh mungkin banyak sekali adu argumen. Justru kalau semakin jauh itu semakin cinta, itu namanya ya energi spiritual kalian memang misalnya dalam batin kamu cinta, tapi dalam fisiknya kamu menunjukkan bahwa cuek. Nah, itu yang dilakukan sama dia. Karena begini, dia harus tega sama kamu untuk dia tuh bisa lebih maju. Aku ngelihatnya sih kayak dia harus membuat keputusan yang mungkin mengecewakan kamu, mungkin dia harus sampai berantem besar sama kamu dari physically, tetapi yang aku lihat ini dia memilih untuk kemajuan dirinya. Mungkin ada kabar nih, kalian putus gara-gara dia pindah tugas ke Papua yang jauh, sementara kamu di Jakarta gitu kan. Ya, dia harus memilih sesuatu dan mengorbankan sesuatu untuk masa depannya. Itu yang dia pikirkan. Karena dia menurut dia balancing itu nggak cuma dengan cinta, tetapi dengan pergerakan, dengan action. Dan yang terbaik untuk saat ini adalah kayak gitu. Contoh ya, contoh. Nah, di kamu di sini ada message. Kamu punya pesan sih kepada dia. Kamu tuh memang mikirin dia sih, kalau aku lihat kamu tuh cinta banget sama dia. Energi kamu tuh sama dia tuh besaran kamu. Menurut dia, energi yang baik adalah energi yang seimbang, tapi kamu cinta dia sampai mungkin di sini ada sisi posesif. Nah, ini kamu harus lebih
lebih apa ya teman-teman, lebih memahami bahwa kebutuhan manusia itu tidak selalu melulu akan cinta. Seseorang ini ya lebih rela berdebat dengan kamu untuk kemajuannya, karena dia berpikir bahwa dengan begitu kamu bisa berpikir atau kamu memutuskan untuk melihat sisi relationship itu harus saling memberikan tantangan dan juga memberikan support gitu loh. Maksudnya support atas segala tantangan. Tetapi kamu di sini kayaknya ya, karena kamu cinta banget sama dia, kamu merasa dia adalah soulmate kamu, twin flame kamu, pasangan kamu, kamu selalu bersih tegang dengan dia. Kamu selalu marah, kamu selalu ada ancaman. Ya menurut dia tetap akan berjalan untuk masa depannya sih, kalau aku lihat energinya. Yang aku lihat di sini juga dia pengen ada energi maju ya. Kalau kamu lihat ada kuda di sini, itu energi untuk kemajuan teman-teman, pergerakan maju. Sementara kamu di sini posesif. Itu yang aku lihat, dan ini mungkin akan menjadi penyakit kamu ketika kamu dengan seseorang dan mungkin pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu bisa ada kata-kata kasar ataupun ancaman. Kita putus aja deh, kita nggak perlu deh, kita gini deh, kita gitu deh. Oke? Di sini aku akan membacakan secara alam bawah sadar dulu ya. Menurut dia, dia membutuhkan waktu sebetulnya untuk lebih mencerna kondisinya dengan kamu. Dia berharap dia bisa percaya sama kamu dan memiliki keberanian lebih untuk waktu itu diperlukan untuk dia berpikir dan datang dengan versi terbaiknya, intinya begitu. Nah, di sisi lain sebetulnya ya, dia ini memiliki hasrat secara seksual kepada kamu dan itu masih ada, dan itu datang secara alami. Makanya dua hal ini mungkin itu mengusik dia. Di sisi lain, dia butuh refleksi untuk menyendiri ya, karena mungkin dengan kamu, dengan fisik kamu yang kamu ngajak berantem karena memang nggak setuju dengan itunya dia, dengan prinsipnya dia. Dia pengen ada sisi sendiri, namun dikala dia sendiri, dia teringat-ingat sentuhan seksualnya dengan kamu, ya begitu. Di sini ada kartu kamu kayak feeling lonely dan kamu harus bahagia dengan kesendirian kamu karena kamu cinta banget sama dia ya. Aku baca ya. Kamu tuh lebih banyak menuntut. Kalau kamu misalnya bisa melakukan sesuatu untuk aku, apa? Ya. Kamu lebih kayak mengharapkan apa effort yang kau berikan kepada aku. Tuh, di sini juga ada pesan secara alam bawah sadar bahwa kau sangat sadari kalau kamu terlalu banyak mengkritik. Kamu tuh masih ada alam bawah sadarnya sih, tapi kenapa nggak digunakan gitu, nggak direfleksikan? Karena kamu juga merasa mungkin aku terlalu cerewet, aku terlalu mengkritisi dia, kemudian aku tidak merasa bahagia karena banyak kritikan gitu kan, karena banyaknya mungkin nggak ketemu apa yang memang kamu mau dan dia mau. Makanya di sini ada kata-kata freedom teman-teman. Sebetulnya kenapa freedom itu, pacaran itu tidak harus saling mengekang. Ini kuncinya loh. Di tengah-tengah itu pasangan kamu butuh kebebasan untuk kemajuan dirinya gitu, bukan untuk perselingkuhan loh ya, untuk kemajuan dirinya di sini. Dan kamu sebetulnya sih harus memberikan support dulu lah minimal ya. Tapi kan aku bisa kehilangan dia Kak, karena posisi dia jauh lah dan apa. Tetap support. Kalau misalnya Tuhan bilang hubungan kamu walaupun dia di Merauke, kamu di Sabang, bisa berjalan, ya akan berjalan. Akan nikah, ya bisa akan nikah. Tapi kalau misalnya memang toh kesananya dia nanti kecantol orang lain, ya sudah, memang dia bukan buat kamu. Kan gitu. Sebetulnya kalau kita berjuang, ya kita lihat juga perjuangan dia. Oke, sekarang ini dia pengen maju, tapi seiring dia udah maju, apakah ada gangguan lain, adakah wanita lain, adakah pria lain misalnya? Ya, itu tergantung dari dia kan. Dia kan juga udah besar. Kamu nggak perlu mempengaruhi seseorang untuk, oh aku nggak usah selingkuh lagi, aku nggak usah cinta lagi.
Mungkin dia masih menghargai kamu, tetapi ya dia butuh seseorang itu untuk menemani dia, ya. Ya, kalau misal sampai ketahuan ya udah, kamu tahu yang terbaik bahwa memberikan kepercayaan dan dihianati, apalagi kalau untuk masalah selingkuh tuh nggak ada hubungan sama cinta deh, tapi itu memang dari ego, dari kontrol dia yang kurang, ya nggak usah dikasih kesempatan lagi kalau menurut aku ya. Apalagi kalau misalnya kamu sudah ibaratnya terlalu serius, kamu kayaknya mau meninggoy gara-gara dia doang, ya kamu harus healing di sini. Kenapa? Karena sifat posesif kamu tuh yang nanti akan menjadikan semuanya negatif, gitu ya. Kamu ibaratnya aja kalau pacaran kayak burung dalam sangkar kan gak enak. Aja di sangkar emas, itu pun bosan pasti. In the end. Oke, di sini ada satu pergerakan kehidupan. Aku baca ini dulu ya. Ada kartu trust ya. Sebetulnya, jika memang kau terapkan namanya percaya dan dengan basic memberikan ruang atau kebebasan kepada pasangan kamu, itu menunjukkan bahwa pada akhirnya energi kepercayaan satu sama lain itu akan terwujud, akan bertransformasi menjadi sebuah penerimaan. Ketika kamu sudah accept, sudah menerima dalam suatu kondisi dan tidak mementingkan ego, hubungan cinta ini akan menjadi baik-baik aja. Jadi akan bisa ke jenjang selanjutnya, bisa ke tahap yang lebih serius lagi. Itu ya teman-teman. Ada kartu Seven of Swords ya. Seven of Swords itu pinteran-pinteran kamu aja sebetulnya. Bagaimana kalau kamu tuh jangan bermain dengan api. Jadi kalau seandainya memang kamu percaya sama seseorang ini, jangan mengelabui dia hanya karena kamu harus nahan-nahan menerima ya. Padahal kamu nggak suka. Jangan ada dusta gitu. Kalau misalnya memang belum bisa acceptable, ya biarkan dia mungkin vakum dulu dengan kamu daripada nanti berantem ujungnya gini lagi ya. Dan pada akhirnya di sini ada life is a series of constantly shifting cycles ya, ibaratnya kayak hidup itu sebetulnya akan terus berputar ya. Hidup itu akan terus berputar dan kita nggak pernah tahu nanti di posisi yang mana. Mungkin kalau lagi enak-enak, lagi di shift yang tinggi ya tinggi energinya, kalau rendah ya rendah, kalau shiftnya memang terang ya terang, gelap ya gelap gitu ya. Terus di sini dia cuma minta kamu satu sih, go with the flow. Ikuti segala tantangan, segala hambatan, segala segala kesulitan yang mungkin nanti ujung-ujungnya kamu akan mendapatkan manfaatnya. Itu sih yang dia mau. Nah di sini saya nggak tahu kamu sebetulnya ke orang ini itu memang sangat kagum dari lama. Aku melihat ada sisi posesif sih dari kamu. Kamu sangat dalam ya, kamu sangat dalam memasukkan dia ke dalam hatimu. Jadi aku bisa melihat di sini ada sedikit obses, bukan sedikit sih, memang kamu pengagum dia, kamu suka sama orang ini, makanya sih kamu tuh akan memperjuangkan dia terus. Ini kamu mesti lebih relief ya, lebih rilis lagi. Sementara di sini dia ada kartu Seven of Pentacles ya. Aku bisa melihatnya dia itu punya rencana yang indah, tetapi pada dasarnya dia itu ingin maju. Dia tuh ingin memberikan sebuah kebanggaan buat kamu. Dengan cara apa? Dia bertanggung jawab akan hidupnya, dia maju akan hidupnya dulu, baru nanti bisa bersama dengan kamu. Tetapi kamu di sini tuh kayak pengennya sekarang karena kamu sangat kagum sama dia. Saran aku ditahan dulu ya. Saran aku juga banyakin buat kamu lebih mengalihkan atau
belajar sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran kamu dari dia. Jangan sekali-kali terus-terusan kayak 24 jam mengirimkan energi kepada orang ini. Aku rasa nggak perlu ya teman-teman. Karena apa? Energi kalian itu akan baik-baik saja kalau kalian mengerti dan memberikan kebebasan satu sama lain. Jadi harus ada saling percaya, kebebasan, dan juga di sini selalu memberikan motivasi, semangat, dan lain-lain ya. Jadi energi ini sudah kubacakan untuk kamu. Mungkin yang bisa kau terapkan dari bacaan ini mungkin ke orang-orang ini, oke? Ke mereka-mereka yang aku bukakan. Kalau misalnya memang gak ada inisialnya, gak usah sedih. Kamu bisa belajar menerapkan hal ini kepada orang yang kau cinta ya. Teman-teman, aku coba untuk akhiri pembacaan sampai sini karena aku mulai batuk kering lagi, jadi agak takut untuk terus memaksakan terus memaksakan kondisi yang ya kayaknya aku nggak baik-baik aja kayak gitu. Terima kasih yang sudah readinganku untuk hari ini. Aku harap kalian happy, aku harap kalian senang dengan pembacaan energi kalian berdua. See you. Assalamualaikum. Bye bye.